Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengadilan pajak. Sebelum masuk pada pembacaan materi, di sini akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Dengan saya sendiri sebagai moderator Adi Kurniawan. Alif utama, teman saya Fadila Ismuriza Putri, Giani Fani, dan Putri Rizka Farhani. Baiklah, lanjut pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian pemeriksaan yang akan saya bacakan terlebih dahulu. Pemeriksaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184 PMK 03 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 2, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan surat standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut pada poin selanjutnya, yaitu tentang pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 KUP Pasal 1 Ayat 1 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lanjut kepada poin selanjutnya, yaitu tentang fungsi pajak yang akan dibacakan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, selanjutnya fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada dua. Yang pertama, fungsi budgeter atau sumber keuangan negara. Pajak mempunyai fungsi budgeter, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan. Yang kedua, fungsi regular atau pengatur. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Selanjutnya, tujuan pemeriksaan pajak. Yang pertama, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti SPT lebih bayar atau rugi, SPT tidak atau terlambat disampaikan, SPT memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk diperiksa, adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban pajaknya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, poin selanjutnya tentang jenis pemeriksaan pajak yang akan dibacakan oleh Kak Putri Rizka. Pada Kak Putri, persilakan. Baiklah, selanjutnya jenis pemeriksa pajak. Yang pertama yaitu pemeriksaan rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan. Yang ketiga, pemeriksaan bukti permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana di bidang pajak. Yang keempat, yaitu pemeriksaan wajib pajak lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang perwakilan, pabrik, dan tempat usaha dari wajib pajak domisili yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit pelaksanaan pemerintahan wajib pajak domisili. Yang kelima, pemeriksaan tahun berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.
Selanjutnya, hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan suatu surat ketetapan pajak yang dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yang dikeluarkan adalah surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan di samping itu dapat diterbitkan pula surat tagihan pajak dalam hal dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Putri. Poin selanjutnya yaitu tentang penyelidikan yang akan dibacakan oleh Gian Rifani. Pada Gian, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang materi penyelidikan. Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Merujuk pasal 1 angka 31 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyidikan pajak atau lebih tepatnya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Pengumpulan bukti itu ditujukan untuk membuat suatu tindak pidana perpajakan menjadi terang atau jelas serta dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana perpajakan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan definisi yang dijabarkan dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari dilakukannya proses penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, mungkin cuman sekian presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.